Pertama, kami ucapkan selamat pagi kepada Oma-oma, opa-opa, rekan-rekan PKLU di seluruh jajaran Jemaat GPIB. Dan perkenalkan, saya Ponggo Nikodemus, anggota PKLU GPIB Jemaat Taman Sari Salatiga. Dan kini kami mempunyai satu jadwal giliran untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan program Dewan PKLU GPIB di Jakarta. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Namun sebelumnya, mari kita masuk di dalam doa terdahulu. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kini kami bersama dengan seluruh rekan PKLU di seluruh jajaran Jemaat GPIB boleh bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Kami terikat dalam satu kategori para lanjut usia seluruh Jemaat GPIB. Karena itu melalui pembacaan bersama ini kami ingin memperoleh sesuatu yang berarti berguna untuk keperanan kami sebagai orang tua, tetap mampu memanai firman Tuhan dan menyalurkannya kehidupan beriman ini kepada anak cucu kami, berarti berguna juga bagi persekutuan para lansia dan persekutuan gereja Tuhan di mana kami berada. Tentu ya Tuhan, kami yang sangat terbatas ini mohon pimpinan Roh Kudus untuk kami dimampukan membaca secara baik dan merenungkan firman Tuhan serta mengimplementasikan untuk kehidupan keseharian kami. Karena itu Bapa bersabdalah, kini kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak-Bapak sekalian, bacaan kita pada hari ini dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai yang ke-22 di bawah judul ketekunan. Mulai 19, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Renungan di dalam judul menikmati hadirat-Nya. Saat berkunjung ke kantor pejabat atau orang penting, biasanya kita menghadapi protokoler penerimaan tamu kinas
Walaupun sang pejabat kita kenal dengan baik, kita tidak bebas masuk semaunya sendiri karena adanya peraturan tentang pengelolaan tamu dinas yang menjadi ketentuan standar untuk diberlakukan demi keamanan dan ketertiban. Setiap tamu harus jelas maksud dan kepentingan kunjungannya, dan taat pada peraturan yang ditetapkan. Ketentuan dan protokoler masuk ruang Maha Kudus di kemah suci pada masa Perjanjian Lama juga dibuat Tuhan untuk ditaati bangsa Israel. Peraturan ini dibuat agar orang-orang yang mendekat tidak mati karena melanggar kekudusan. Bahkan pakaian gamis yang dikenakan Harun haruslah pakaian khusus supaya tidak mati karena melanggar kekudusan. Yang boleh masuk ke tempat kudus hanyalah imam, sedangkan yang boleh masuk ke ruang Maha Suci hanyalah imam besar. Dan itu pun hanya setahun sekali. Protokoler yang membatasi umat menjumpai Allah di ruang Maha Kudus ini runtuh oleh karena Kristus. Kematian Kristus menjadi pintu masuk dan jalan orang datang kepada Allah. Tuhan Yesus bukan hanya pengantara kepada Allah, tapi Dialah yang mengatur siapa yang boleh masuk ke tempat kudus Allah dengan ketulusan dan kemurnian hati. Penulis Ibrani menantang kita untuk tidak ragu beriman kepada Kristus. Dialah jalan masuk kepada Allah sehingga orang Kristen mempunyai hak istimewa untuk menghampiri tahta Allah dengan penuh keberanian, yaitu lalu tinggal dan menikmati hadirat Allah selama-lamanya. Peluang indah yang terbuka untuk menikmati hadiratnya dapat kita miliki dengan hati nurani yang disucikan oleh Kristus. Kekudusan itu harus diwujudkan melalui hati yang tulus dan penuh kasih kepada sesama. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong, dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Pak Oma dan Opa, mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih, kami datang kembali menaikkan syukur atas dimungkinkannya kami mengambil bagian di dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diselenggarakan dalam program Dewan PKRU pada hari ini. Tuhan berkenan memberkati kami sekalian, para orang tua, opa oma di dalam melanjutkan kehidupan ini bersama-sama dengan pelekat-pelekat yang lain
dalam persekutuan jemaat Tuhan di seluruh jajaran jemaat GPIB ini. Tuhan kini berkenan memberkati para rekan PKLU yang ada di seluruh jemaat GPIB, aktivitas mereka, kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Tuhan berkenan memberkati juga untuk Dewan PKLU dalam periode kerja ini. Tuhan berkati mereka yang begitu aktif dan menggerakkan PKLU tetap solid, tetap bercahaya dan seminar. Kami mohon biarlah benar-benar simbol PKLU itu menjadi satu kenyataan dalam kehidupan ini. Bapak yang Maha Kasih, kami doakan kesempatan yang sama untuk Majelis Sinode GPIB. Tuhan memberkati baik yang memegang departemen maupun yang tidak, para ketua, sekretaris, dan bendahara, begitu yang didukung oleh semua seksi dan pegawai kantor sinode. Tuhan berkati juga lembaga badan penerbit GPIB yang sangat berdaya guna di dalam menyebarkan firman Allah, menjadi suatu sumber pengajaran dari setingkat jemaat di mana mereka berada. Tuhan memberkati semua itu, dan Tuhan juga memberkati kehidupan pelayanan jemaat Tuhan di seluruh jajaran jemaat GPIB yang belum bangkit akan persekutuan, yaitu PKLU. Tuhan gugah sehingga PKLU tetap menjadi bagian penting sebagai unit misioner di seluruh jajaran jemaat GPIB ini. Terima kasih ya Bapak. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan kepada rekan-rekan PKLU manakala mereka menderita sakit. Tuhan kiranya berkenan jamah dan pulihkan kesehatan mereka. Manakala mereka terhimpit dari berbagai persoalan, Tuhan kiranya bebaskan mereka dari berbagai persoalan dan kemelut. Berikan PKLU tetap solid dalam membangun persekutuan, kesaksian, dan pelayanannya, termasuk kami yang ada di Salatiga ini. Terima kasih ya Bapak. Kami juga doakan untuk penyelenggara negara kami, pemerintah negara Republik Indonesia, baik jabatan eksekutif, jabatan legislatif maupun yudikatif. Tuhan berkenan memberkati, yang didukung juga oleh kekuatan militer Republik Indonesia dan juga sebagai badan penertib pelindung, yaitu Polisi Republik Indonesia. Tuhan berkenan memberkati akan tugas-tugas aparatur negara ini, sehingga kami tetap tegak berdiri atas dasar negara Republik Indonesia ini. Ya Tuhan, kami doakan juga kesempatan ini untuk kerjasama lembaga Republik Indonesia dari setiap komponen yang harus dilibatkan, baik di bidang pendidikan maupun di bidang sosial dan bidang-bidang yang lain. Tuhan berkenan memberkati sehingga lembaga negara ini tetap solid. Kesatuan Indonesia yang terdiri dari wilayah teritorial dari Sabang sampai Merauke tetap terjaga baik. Begitulah kesatuan yang diikat oleh ideologi negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tuhan berkati sehingga Tuhan yang singkirkan gejala-gejala atau kekuatan-kekuatan yang akan merusak kesatuan Republik Indonesia ini, yaitu sifat-sifat radikalisme. Tuhan bebaskan dan mampukan mereka justru berkontribusi yang baik buat kesatuan dan kedamaian bangsa ini. Ya Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan doa kami, serta ampuni segala dosa salah kami.
hal-hal yang tidak berkenan kiranya sudi mengampuni kami Bapa, dan yang berkenan Tuhan sudi kita memberikan jawaban. Kami menanti campur tangan Allah buat semua persekutuan gereja dan buat negara bangsa kami. Kami aturkan permohonan doa diiringi dengan syukur dan pujian sembah hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpuji Allah Tritunggal. Amin. Rekan-rekan PKLU, Opa dan Oma, kami akhiri, kami ucapkan syukur dan terima kasih. Kiranya persekutuan PKLU tetap jaya. Tuhan memberkati kita sekalian, tetap kuat, semangat, sehat, dan melakukan tanggung jawab kehidupan beriman kita. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati.